desa di Pengasinan Joglo Nusantara bersama Mas Heri Nggonku atau Heri Saifuddin. Heri Nggonku sebagai owner di Joglo Nusantara. Juga bersama Mas Joko. Nah, kita sekarang lagi mau ngobrol-ngobrol santai di sekitar situ Pengasinan di daerah Depok ya? Depok apa Bogor? Kota Depok. Kota Depok. Dan tempatnya sedikit tersembunyi tapi keren banget. Silir-silir kita mendengar suara musik Dunda. Sepoi-sepoi dangdut. Sepoi-sepoi dangdut. Ini kalau boleh tahu mulai tahun berapa mengelola dan membangun tempat ini Mas Heri? Mulai ngumpulkan tanahnya tuh 2004. 2004. Dikit, setelah cukup lalu nyari duit 2005 mulai dibangun. 2005 mulai dibangun ya. Bangun ininya ya. Lingkungannya dulu, lanskapnya dulu. Lanskapnya. Jadi sambil tumbuh. Lalu bangunan ini justru pas pandemi. Udah mulai dibentuk termasuk Ya, warung kangen desa ya, ini pandemi. Setelah pandemi atau dalam waktu pandemi? Dalam waktu pandemi. Oh, Tadi ogah nganggur gitu. iya. Itu kayaknya kok mati nggak berguna gitu loh. Jadi takutnya jadi kita bikin lah gitu. Iya. Ini ada kebetulan kita memang sudah memproyeksikan jauh-jauh gitu, kita ngumpulin barang-barang kayu-kayu Dan pandemi nggak ngapa-ngapain ya udah. dan memang dikombinasikan dengan alam ya, lebih match antara bangunan yang joglo ini dengan alam yang masih asri. Ya sebenarnya karena memori aja, memori orang kampung. Jadi ya memang begini ya Mas Joko ya. Gitu. Dan ini membangun ini tidak hanya membangun bangunannya, tapi membangun ekosistemnya. Iya. Jadi Iya. lokasi dan pohon dengan pakis-pakis ini nggak mungkin jadi sekonyong-konyong. Ya. Dia ini istilahnya arsitek landscape. Oh. Landscaper. Terus kemudian peduli terhadap lingkungan. Dia termasuk foundersnya FKH, Forum Komunitas Hijau. Komunitas Hijau Oh. Jawa Barat. Jadi memang relate banget dengan Ya. tempat ini secara aktivitas sosial juga Ya. ya memang kalau mau lihat contoh ya di sini. Ya, makanya dia soal kehijauan lah, hijau-hijauan lah itu. Kecuali hijau tentara. Nah, kan emang sekarang banyak juga landscape di kota-kota besar yang dihutankan, di image untuk seperti ada grojokannya, ada itu memang melakukan juga Pak Heri ya, Iya. mengerjakan itu ya. Iya. Weh, itu luar biasa itu. Ini termasuk landscaper yang laku sekarang. Jadi ya rumah-rumahnya nggak etik ya kalau disebut ya. Iya. Top. Beberapa selebritas. Orang-orang top lah. Itu dia yang garap. Dan memang materinya juga nggak sulit untuk misalkan dari sekitar sini juga bisa dikelola ya. Iya. Dari. Saya juga punya petani binaan banyak. Oke. Jadi saya membuat ekosistem bisnis pertanian landscape jadi florikultura. Jadi saya satu foundernya. Jadi saya datang ke sini itu juga justru tadinya dalam rangka itu. Di samping memang saya waktu kuliah itu tugas akhir saya tentang sempadan situ. Situ. Ya, khusus situ. Situ ya tugas akhir saya soal itu. Jadi ini mimpi tugas akhir saya gitu. Yang jadi kenyataan. Ya, yang dinyatakan lah kan gitu. Tentang bagaimana mengelola air gitu sebagai sumber kehidupan gitu kan. Kita melihat dari dulu tuh sudah membayangkan air itu akan jadi potensi konflik masa depan gitu.
air yang tersedia tapi tercemar gitu kan. Nah, terus kemudian bagaimana pengelolaan manajemen limpasan yang nggak jelas, itu terkait dengan air limpasan, air permukaan, kayak gitu kan gitu. Nah, karena saya sedikit belajar di landscape itu, belajar juga tentang itu, lalu saya dalamin dalam bentuk praktek-praktek dan mengamati, dan juga kemudian membaca, atau istilahnya Mas Joko, ingatan masa lalu waktu kita kecil di kampung gitu. Bagaimana orang itu kadang-kadang rebutan air gitu satu di suatu musim, tapi kadang-kadang menolak air di musim yang lain gara-gara curah hujan gitu kan gitu. Nah, jadi di dalam konteks landscape kita nih sebenarnya juga harus berakrab-akrab membaca sifat air gitu, membaca topografi dan hubungannya dengan air gitu. Di samping ini soal material vegetasi itu kan itu di sekitar situ itu harus tetap dijaga vegetasi. Sebenarnya sempadan itu 50 meter. Setahu saya waktu saya zaman kuliah itu masih dikuasai negara. Selalu tulisannya tanah dikuasai oleh negara. DAS. SQ Dinas Pengairan gitu. Daerah aliran sungai. Ya, saya tuh ini bagian dari DAS. Nah, DAS sendiri mempunyai sempadan. Gitu, sempadan 50 meter dari bantaran gitu. Jadi permukaan air tertinggi ditarik ke belakang. Kalau sungai 15 kiri, 15 kanan. 15 kiri, 15 kanan. Itu untuk DAS ya, daerah sungai ya. Sempadan namanya. Sempadan. Kayak rumah juga ada GSB ya. Garis sempadan sungai ya. Jalan ya. Ya, garis sempadan jalan, ini ada garis sempadan sungai, garis sempadan satu. Ini agak iseng aja sih, tiba-tiba pernah surut nggak? Kebetulan ini ada inlet, ada air. Ini kan sebenarnya sambungan dari, ini maksudnya dasnya Ciliwung. Jadi nyambung dengan Ciliwung lewat Angke. Dan keluar ke Angke. Keluar nanti kayak nyambung ke Pesanggerahan. Jadi memang ini kayak stokis lah itu ya, air stokis, kantong dan bukan merupakan sumber air yang ada di sini. Ya mungkin sumber-sumber sih ada ya, cuman ya kecil-kecil sejak seiring dengan hilangnya daerah resapan, jadi mata air itu juga mulai hilang. Kan mata air kan urusannya juga dengan daerah resapannya. Jadi levelnya tetap di sini. Tetap, karena nggak ada naik turun ya. Ada ininya, ada ada outletnya, ada inlet, ada outletnya, ada pintunya dikasih diatur. Karena ini kan sebenarnya sudah dinormalisasi ya, dulu dikeruk terus kemudian ditanggul gitu, sempat hilang kan ini. Ini keren loh, ada tempat di sini dan bisa langsung secara keindahan juga bisa, terus kesuburan di daerah sini kan juga bisa terpenuhi ya. Karena ada yang katanya 3 hal krisis di dunia nanti. Pertama, air, pangan, dan energi. 3 hal ini itu yang mungkin akan diperebutkan nanti. Itu yang nggak tahu, ini hanya iseng aja, tiba-tiba kurang oksigen, jadi kadang-kadang ngobrolnya ngalor ngidul. Energi yang lain diperebutkan, kita kan percaya sama energi matahari. Iya itu. Ya kan energi matahari sepanjang yang bisa mengkonversi menjadi energi yang lain kan fotosintesis. Jadi tetap pohon-pohon juga gitu. Tentu pohon membentuk kayu segala macam bisa jadi kayu bakar. Ini impian yang jadi nyata. Yang tadinya waktu tugas akhir dan akhirnya menjadi satu luar biasa sih. Jadi ya memang jadi persoalannya itu tentang cara kebijakan pertanahannya. Di tanah-tanah ini kan kemudian tanah-tanah sempadan ini yang harusnya itu dikuasai oleh negara sebagai kawasan lindung untuk melayani namanya hak ekologis gitu ya. Hak kualitas lingkungan yang baik itu kan hak setiap warga umat manusia, tapi ya karena kemudian sempadan ini keluar sertifikatnya ya, jadi saya berrepot-repot membebaskan. Jadi seharusnya kalau saja duitnya tidak dipakai membebaskan gitu, bisa buat lebih gede lagi gitu. Dan ini memang punya tujuan-tujuannya, artinya tidak hanya memiliki lahan tapi juga memang mempertahankan satu maka saya kemudian bikin model gitu. Kalau terlanjur dimiliki kita juga tidak akan ngerebut, tidak akan ini kan gitu.
tapi kita mencontohin terus kemudian ngajak pribadi-pribadi yang lain dalam bahasa agamanya itu wakaf fungsi ekologis gitu. Ya, Gitu. asik sih. Jadi pengennya seperti itu. Nah setelah ini menjadi bentuk seperti ini kan terus kita juga bisa banyak berkegiatan tanpa harus ini menjadi kayak cagar alam yang itu tidak boleh dimasukin kan gitu. Iya. Kan kita bisa tetap berkegiatan di atasnya, bisa Iya. berkegiatan ekonomi, bisa berkegiatan seni budaya, Gojekan. bisa gojekan apa kan gitu, seperti itu gitu loh. Tapi tetap membuat menghadirkan sesuai kaidah-kaidah manfaat sempadan. Jadi saya juga bikin cekungan-cekungan gitu. Kenapa saya bikin cekungan? Saya mengkonversi daerah-daerah yang saya tutup gitu. Jadi yang tutup itu saya bikin cekungan buat tandon air kan gitu. Karena dengan kita menutup permukaan tanah ini kan menghilangkan kesempatan air untuk meresap ke bumi kan gitu. Ya, Jadi saya bikin saya menggantikannya, mengkompensasinya membuat cekungan-cekungan. Makanya kalau di sini ini banyak cekungan-cekungan. Jadi kita sebutnya namanya catchment area gitu. Daerah-daerah tak bikin tangkapan-tangkapan sebelum masuk ke danau gitu. Oh dulu di Ini saya keruk-keruk ini mas. ya ini latar belakangnya non sewu kalau misalnya itu TA dan sebagainya di kehutanan, pertanian atau apa mas? Saya landscape. Oh landscape, arsitektur. Iya. Landscape. Pertamanan. Oh pertamanan. Iya. Jadi bukan justru kayak kehutanan juga kayak. Enggak. Saya pikir ada fakultas kehutanan atau Enggak. apa. Ya itu kan Landscape. nanti kan kemudian ketemu teman-teman orang hutan ya gitu kan. Ketemu orang hutan kan akhirnya kita banyak diskusi karena Iya, jadi iya. banyak. Tapi kalau secara kayak gini kan ini sebenarnya feelingnya wong desa aja, pengen nanem-nanem, pengen hidup seperti waktu kita di kampung aja gitu. Natur ya, maksudnya dekat dengan suasana Iya, alam. gitu. Makanya ini namanya warung kangen desa gitu. Nah, kalau kesini kangen desa ngebati desa gitu. Iya. Tapi ya terbayarkan walaupun jauh. Lihat sini langsung manyus. Sempat frustrasi ya. Sempat frustasi ya. Ini nyampe orang. Kan saya tuh HP saya nggak ada GPS paket ya? data juga, GPS nggak ada. Jadi setiap persimpangan nanya. Ya akhirnya sampai nggak Jadi terlalu. punya pengalaman sosial masalah. Iya. Nah itu bedanya ya. Dia sama temen yang satu itu. Iya. Ada temen nggak sampai nusu sampai sini. Tapi ya sekali saya nyampe ya memang enak banget sih. Kalau berkeluarga gitu, maksud sekeluarga itu juga enak, santai. Acar-acarnya kelurahan Pengasinan. Ya, Di akhirnya situ. paling gampang itu. Paling- Dulu agak susah ngasih anjuran. SD Pengasinan nggak ada yang tahu. Lurah Pengasinan soalnya sekarang paling tinggi. Saya pokoknya Satu-satunya bangunan yang 3 lantai kan sekarang. tadi dikasih tahu Mas Tekar Taji itu Studio Hanafi, nyerong kiri, ketemu lampu merah kiri, terus pertigaan kanan dikit, ada lampu merah kanan lagi masuk, itu tanya situ deh. Ini kalau tanya situ Pengasinan udah tahu semua. Tapi tahu nggak Sekartaji? Belasaknya coba sana. Ya malu bertanya. Nggak grab anunya apa namanya? Google Map. Google Map-nya. Kadang-kadang ngaco memang. Terima kasih Mas Heri sudah menyediakan tempat untuk kita bisa masuk di suasana desa, kampung. Ya mudah-mudahan ini menginspirasi para pengambil kebijakan dan orang-orang yang kelebihan duit gitu. Amin, Untuk amin, amin. mewujudkan hal yang sama di satu-satu yang lain ya. Iya. Nah, Depok ini punya 23 setu mas. 23 setu. Ya. Depok itu dari 33 tersisa 23. Tinggal lebih kurang loh. 23. Oh, 23. 23. Iya. Ya masih bersyukur lah masih tersisa walaupun banyak menyempit juga gitu. Iya. Dan kehilangan sempadan juga. Iya. Yang perlu kita koreksi juga cara memandang situ itu kan harusnya kan genangan, bantaran dan sempadan. Iya. Tapi sekarang itu cara melihat situ itu ya cuman airnya. Sungai ya cuman airnya gitu.
tidak ekosistem secara keseluruhan gitu. Mudah-mudahan nanti ada inovasi tentang 3 hal tadi: air, energi, dan pangan. Kita udah Kita udah lama kehabisan bicara harap. itu, udah kehabisan harap. Udah habis harap. Ternyata Saya udah punya kesana. saya punya 200 komunitas, Mas. Heeh. Komunitas lingkungan, seni, budaya, agama, ya udah kita ngomongnya itu. Oke. Gitu. Jadi di sini memang tempat ngumpulnya. Gitu. Besok ngumpul anak-anak itu penghafal Al-Qur'an. Kita mau challenge mereka untuk bikin tafsir ekologi. Oke. Jadi agama dan lingkungan. Dan memang saya sempat ada pikiran-pikiran rumah ke knockdown sih. Jadi Ini lockdown semua tadi, Mas? iya, artinya yang Iya. memang benar-benar difungsikan untuk kebutuhan urban ya. Dari kecenderungan kita yang memang sekarang ini udah larut dalam teknologi digital, apakah kita sebenarnya masuk dalam satu suasana kecenderungan pasar yang terikat ya. Iya. Sementara Ya. kalau apa, kita secara dianugerahi alam yang Iya. gift lah. Ini Indonesia ini sebenarnya dikasih anugerah loh. Ya, ya mungkin digital itu kan sebenarnya cuma tool ya, cuma alat ya. Ya, terus Cuman analognya tetap harus dipegangin. Nah, terutama bagaimana kita mendorong ke generasi-generasi di bawah kita ini, gitu. Jangan masuk ke dalam trap. mungkin mau bisa memilah kebutuhannya. Ya, Apa yang mesti harus masuk di digital, Iya. mana yang memang harus kita sadar betul, tentang kebutuhan dasar betul. masa depan. Iya. Pak Pun itu ginian medianya itu Pak. Direct 25 ya. Ya, dicongkel gitu dong, jangan dicabut dong. Iya dong, cari ini ruangan yang anu. Oh. Bawah kembali. Dia nggak ngerokok dia. Kalau rokok nyiri saya mah. Nyiri. Sini ada tadi. Nah ini sebenarnya nggak nyangka loh, kita tuh ngobrolin seni rupa karena saya pelukis. Terus Sama Mas, saya juga ngelukis Mas, cuma ngelukisnya pakai pohon Mas. oh iya. Lah lebih Bayangannya ngene, lebih punya ini apa, Bayangannya nanti begini. emosionalnya bener-bener. Neng suwi Mas rada dadi Mas, Nah, neng itu ngelukis kan dia. seminggu dadi Mas. Kalau ini kan Kemudian bertahun-tahun. ini bukan bonsai loh, ini gede banget. Pohon-pohon yang sudah cukup lama. Terus beli kanvasnya mahal banget ini, 20 tahun, 25 tahun, 26. Sekarang 2006 berarti 26. Ya, relatif ya. 20-an lah, 20 tahun. Tahun. Kalau bonsai kan memang dikecilkan, ini dibiarkan. biasanya orang-orang yang suka natural gini, saya pun begitu ya. Bonsai itu hanya aksen, aksen. jadi nggak terlalu suka. Konsep itu kan filosofinya melihat yang besar dari yang kecil. Melihat yang besar dari yang kecil. Iya, makanya dibuat semirip mungkin kayak Real cuman ya samplingnya. cuman aku nggak tega ya. Imitatif. Aku nggak tega loh. Ya kalau udah biasa Cekek. kayak gini kan artinya ya memang lahannya juga memenuhi. Ya, itu untuk lahan terbatas. Yuk lanjut yuk. Oke. Kita ngobrol-ngobrol tentang apa? Warung kangen sudah kita lanjutkan ke Mas Joko. Matur nuwun Mas Heri. Nggih.